terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Niken Violintika. Hadir, Bu. Amalia Ulfa. Hadir, Bu. Ani Vidiasari. Hadir, Ibu. Risna Anggriani. Bu, hadir. Oke, Risna. Nur Hayati. Hadir, Bu. Koko Nur Ramdan. Hadir, Ibu. Nur Afifah. Nur Afifah. Hadir, Bu. Jambang Panet. Tri Husnu Abadi. Hadir, Bu. Ais Rahmawati. Sepertinya gangguan Hadir, sinyal. Bu. Oh, okay. Gangguan sinyal ya, Ais ya? Hadir, Bu. Iya, Ya. betul, Bu. Ya, Gangguan sinyal ini. iya, kalau bisa mencari tempat yang baik sinyalnya ya, Ais ya, biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, Bu. Diusahakan. Suwarno, Ada, Bu. Pratita Tiara Raiska. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua ya anak-anak. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, siapkan buku kalian. Ya, ini masih ada buku matematika ya. Tadi habis pelajaran matematika ya? Iya, Bu. Iya, Oh, Bu. disimpan dulu bukunya. Tuh ada cermin itu di meja. Pratita, taruh dulu Pratita. Udah berdoa belum sih, Bu? Oke, sebelumnya kita melakukan doa dulu ya. Silakan Tri Husnu untuk dipimpin doa. Ya, Bu. Ya, teman-teman siap dulu ya. Oke. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Tri Husnu. Baik anak-anak, kok saya lihat tuh kayaknya udah nggak semangat ya siang-siang begini. Ibu kasih tepuk tangan ya untuk tepuk senyum. Nanti ikuti ya. Ya, Bu. Tepuk senyum. Sedekah adalah ibadah yang mudah. Senyum. Ting, gitu ya. Siap, Bu. Siap? Aduh. Tepuk senyum. Sedekah Sedekah adalah adalah yang mudah. Senyum. Senyum. Nah, iya, harus semangat ya. Walaupun sudah siang, harus semangat. Oke. Untuk hadis riwayat Tirmizi, kenapa sih kita harus tersenyum? Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah ibadah. Ya, Rasulullah sebagai figur terbaik untuk menebar kebaikan. Beliau terkenal sebagai sosok yang murah senyum, yang ceria, dan berakhlak mulia. Senyum adalah bagian ibadah yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Sebagai ibadah yang paling mudah, juga bisa meningkatkan hubungan kita kepada orang lain. Misalnya kalau tadi Bu Yani masuk, kemudian Bu Yani cemberut, kira-kira kalian jadi senang tidak untuk belajar? Ya, Senang, Bu. Ya, jadi males ya? Iya, mau belajar terus Bu Yaninya masuk udah cemberut saja. Kira-kira kalian jadi semangat atau tidak belajarnya?
Ngantuk, Bu. Iya, jadi ngantuk. Ya, udah males duluan. Nah, makanya awali harimu, awali kegiatan belajarmu dengan tersenyum. Walaupun hal ini merupakan hal yang mudah, tapi bernilai Ibadah. bagus. Baik, anak-anak, Ibu akan Ibu akan memberikan materi tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, kemarin sekolah kita sedang melaksanakan demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Senin kemarin mereka menyampaikan visi dan misi. Kira-kira yang mereka lakukan itu adalah kegiatan berpidato atau bukan? Iya, Kegiatan Bu. berpidato atau bukan? Termasuk. Berpidato, Bu. Iya, termasuk kegiatan berpidato. Berpidato. Karena di dalam apa yang mereka sampaikan dengan tujuan apa ya kalau orang berpidato itu? Mengajak, membujuk bisa mengajak. Bu. Mengajak atau membujuk orang lain untuk mengikuti gagasan orang tersebut. Tersebut. Nah, Ibu akan menampilkan Laptop. apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Proses Belum. sudah, sampun. Ya, Bu. Ya. Sudah. Hari ini kita akan mempelajari materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ini untuk KD yang akan kita pelajari. Ibu minta tolong kepada Trihusnu untuk membacakan KD-nya Trihusnu. Baik, Bu. KD 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Nah, ya, terima kasih. Nah, KD yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Nah, kemudian untuk IPK-nya, Bu Yani minta tolong Risna untuk membacakan, Riz. Siap, Bu. IPK-nya ada 7. Pertama, menjelaskan pengertian struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Yang ketiga, menganalisis struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Yang keempat, menyimpulkan kembali hasil analisis struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Yang kelima, menjelaskan pengertian kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Yang keenam, menyebutkan ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Yang ketujuh, menganalisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Dan yang terakhir, menyimpulkan kembali hasil analisis kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca. Sudah, Ibu Maya. Baik, terima kasih Risna. Baik, anak-anak, ini adalah KD dan IPK yang harus kalian kuasai ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, kemudian coba kalian perhatikan, siapakah sosok yang ada pada gambar? Kalian kenal tidak? Tahu, Bu, tahu. Siapa? Soekarno. Bapaknya Bu Mega. Iya, Insinyur Soekarno. Apa sih yang sedang beliau lakukan? Berpidato, Bu. Berpidato. Iya, sedang berpidato. Ada yang tahu kenapa beliau disebut singa podium? Karena kalau berpidato itu berapi-api. Betul. Insinyur Soekarno itu dikenal sebagai singa podium. Ketika beliau menyampaikan gagasannya itu disampaikan dengan berapi-api dan dengan semangat. Sehingga apa yang disampaikan beliau itu ditunggu-tunggu oleh rakyat, begitu ya. Nah, kalau menurut kalian, beliau kira-kira langsung bisa seperti itu atau tidak?
Tidak, Bu. Perlu latihan sepertinya, Bu. Berlatih dulu. Perlu Berlatih. berlatih. Beliau sejak sekolah itu beliau sudah senang membaca, senang menulis. Kemudian oleh guru beliau yaitu Hos Cokro Aminoto, ketika Pak Soekarno itu ngekos di rumahnya Pak Hos Cokro Aminoto, mendapatkan wejangan dari beliau seperti ini. Jika kau ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti seorang orator. Dari wejangan tersebut, Insinyur Soekarno bertekad bulat belajar setiap malam. Belajar berbicara, belajar berpidato, belajar menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa diterima dengan baik oleh orang. Kemudian, manfaat kita belajar mengenai pidato persuasif. Yang pertama, boleh dibacakan nih, Ken? Bisa, Bu. Manfaat kita belajar mengenai pidato persuasif. Yang pertama, berlatih menyampaikan suatu informasi dengan terstruktur. Tentunya untuk menyajikan pidato yang baik, kita harus membuat kerangka pidato yang baik pula. Iya, bagus. Manfaat kita belajar mengenai pidato persuasif itu adalah berlatih menyampaikan suatu informasi secara terstruktur. Seperti kalian perhatikan ketika pemilihan atau penyampaian visi dan misi kemarin hari Senin, kalian bisa perhatikan dari calon pasangan yang pertama dan yang kedua, bagaimana apa yang disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya. Kalian bisa perhatikan begitu. Kemudian untuk manfaat yang kedua, silakan bacakan Amalia. Secara tidak langsung, ketika belajar pidato, kita juga melatih rasa percaya diri. Ketika kita pidato, kita berbicara di hadapan banyak orang. Tentunya itu memerlukan mental yang kuat, Bu. Iya. Artinya apa? Ketika kita berbicara di hadapan orang banyak itu, kita harus memiliki mental yang kuat. Kalau tidak, lupa semuanya. Ambiar gitu ya. Makanya secara tidak langsung ketika kita belajar pidato, kita juga melatih rasa percaya Diri. Oke, kemudian yang ketiga. Coba Koko, daripada ngantuk Kok, bacakan Kok. Ya. Pidato persuasif. Yang pertama, berlatih menyampaikan Yang ketiga, suatu. Kok. Oh, yang Itu ketiga. berarti Kan tadi Koko nggak tidak konsen ya, memperhatikan Bu. kan, tadi ngantuk kan. Iya, betul, Bu. Malam begadang, Bu. Mikirin Mikirin dia, ayang. Bu. Ayo, kalau belajar itu harus fokus kok. Iya, Bu. Iya, yang di kelas A itu loh, Bu. Iya, mikirin siapa sih Koko? Saya Ayo. sedang menghafal Al-Quran, Bu. Masya Allah. Oke, tolong dibacakan alasan, Koko. Nomor 3 ya, Bu. Oke. Ya, melatih kemampuan berbahasa, memilih bahasa dan susunan kata yang baik, tentunya itu penting ketika berpidato. Karena bahasa yang komunikatif dan santun akan membuat pendengar fokus serta bersemangat mendengarkannya. Ya, manfaat kita belajar berpidato yang ketiga itu adalah melatih kemampuan berbahasa. Karena bahasanya itu harus komunikatif. Tapi juga harus santun. Tidak bahasa yang yang komunikatif tapi ternyata memiliki makna-makna yang tidak baik. Kita harus memperhatikan selain komunikatif juga harus Santun. Oke, nah ini adalah manfaat pidato persuasif secara keseluruhan. Pidato bermanfaat untuk menyampaikan suatu informasi terhadap orang banyak dengan cara yang baik untuk mempengaruhi siapa? Pendengar, Bu. Iya, bisa mempengaruhi pendengar dan juga orang Orang Lain. Nah, sebelum kalian berpidato, ibaratnya sebuah
atau seorang manusia. Manusia itu disusun oleh kerangka-kerangka. Nah, kerangka-kerangka ini memiliki bagian-bagian yang tersendiri. Misalnya seperti untuk bagian tangan, terdiri ada kerangka apa saja, jari-jari, dan sebagainya. Begitupun dengan pidato. Kita harus tahu strukturnya, ciri kebahasaannya seperti apa. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, kita simak video berikut. Belum muncul ya? Belum, Bu. Sebentar. Ini kenapa belum muncul? Sebentar. Padahal ini sudah dibuka ya. Mana, Bu? Oke. Nah, ini lagi proses, Bu. Ini. Iya. Itu ada Ibu di situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Ibu, Oke. jelas. Simak dengan baik-baik ya anak-anak ya. Cantik banget di pojokan itu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan Baik. selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, anak-anak, kemarin kalian telah mempelajari materi mengidentifikasi pidato persuasif, sehingga kalian tahu apa itu pidato persuasif, tujuan dan manfaat mempelajari materi pidato persuasif. Nah, kali ini kita memasuki materi baru, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Mohon kalian simak dengan baik, dengan cermat, dan dengan teliti agar kalian dapat memahami materi dengan maksimal. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa saja sih struktur teks pidato persuasif itu. Nah, kalian harus tahu dulu apa sih pengertian struktur teks pidato persuasif? Ada yang tahu? Ya, struktur pidato persuasif merupakan susunan yang membangun pola teks pidato persuasif. Struktur pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen yang sangat penting. Jika satu di antara struktur tidak ada, teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari struktur teks pidato persuasif? Ayo, kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pada bagian ini, berisi pengenalan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Hal ini berfungsi sebagai pengantar sebelum pada tahap penjelasan atau isi pidato. Selain itu juga berisi deskripsi singkat tentang topik permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini
terkandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Dan yang ketiga, yaitu penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pada bagian ini berisi berbagai saran, ajakan, maupun pertimbangan sekaligus penguatan untuk mempengaruhi pendengar atau audiens agar yakin dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis. Baik, Ibu akan memberikan contoh analisis struktur teks pidato persuasif. Perlu diingat ya, untuk struktur teks pidato persuasif tadi ada 3. Nah, untuk yang pertama yaitu pembukaan pidato. Nah, ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk bagian yang kedua, yaitu ucapan penghormatan. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD, yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru, beserta staf administrasi, serta para siswa SMP Negeri 1 Bumi Jawa yang saya cintai. Dan bagian yang ketiga, yaitu ucapan rasa syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional bersama-sama. Kita lanjut menganalisis struktur yang kedua, yaitu bagian isi pidato. Nah, untuk bagian isi pidato itu sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Baik, yang pertama yaitu pernyataan posisi. Berisikan sebuah pendapat atau pernyataan yang dipakai oleh penulis untuk mengulas atau membahas suatu isu atau persoalan yang menjadi topik pidato. Contohnya, pendidikan adalah bidang yang sedang kita tempuh bersama-sama saat ini, baik sebagai peserta didik maupun sebagai penyelenggara pendidikan. Kita semua adalah sama di mata pendidikan. Kita semua padu dalam ekosistem pendidikan sepanjang hayat. Artinya, sampai kapanpun dan dimanapun, kita semua harus menjadi penggerak pendidikan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu tahap argumen. Nah, di bagian tahap argumen ini merupakan bagian dalam pidato persuasif yang berisikan alasan untuk memperkuat atau bahkan menolak suatu pendapat, pendirian, ataupun gagasan. Saya bacakan ya untuk contohnya. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan sistem masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sektor utama lainnya. Masyarakat yang berpendidikan akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Contoh nyatanya dapat dilihat pada Jepang. Bagaimana negara tersebut dapat berdiri kembali dengan cepat setelah kehancurannya ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sektor pendidikan adalah salah satu hal utama yang mereka perhatikan pasca bencana kemanusiaan tersebut. Alhasil, meskipun mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka berhasil menjadi salah satu negara dalam perekonomian terkuat di dunia. Nah,
pada bagian isi yang ketiga, yaitu penguatan pernyataan posisi. Ini berisi simpulan dari pernyataan posisi dan argumen yang ia sampaikan, dengan memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan bisa suara atau nada tinggi maupun rendah, bahasa tubuh maupun gestur yang sesuai dengan argumen. Ibu berikan contohnya. Dengan potongan kecil contoh tersebut, saya kira sudah cukup untuk menjadi argumen kuat ihwal pentingnya pendidikan. Segala segi kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari kemajuan pendidikannya pula. Bukan hanya dari segi ilmu pengetahuannya saja, tapi dari pendidikan karakter dan kemajuan mental masyarakat pula. Untuk struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini ada 4 bagian. Yang pertama harapan, yang kedua permohonan maaf, yang ketiga ucapan terima kasih, dan yang keempat salam penutup. Ibu berikan contohnya. Untuk harapan, kiranya sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan kali ini. Mari kita bersama-sama terus mengingat dan mewujudkan pendidikan yang baik dan mendidik di Indonesia. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, kita lanjut ke ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu, apa sih ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu? Ada yang tahu? Ya, ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu adalah karakteristik atau kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks pidato persuasif. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kata tugas. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Yang kelima, sinonim. Yang keenam, kata benda abstrak. Untuk ciri yang pertama yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh kalimatnya. Orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Kalau kalian perhatikan subjeknya mana? Mana? Ya, betul sekali. Orang-orang di kampung kami. Nah, mereka melakukan aktivitas apa? Oh, ternyata melakukan kegiatan gotong royong. Gitu ya. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu kata tugas. Nah, kata tugas ini adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contohnya, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa tumbuh dan berkembang di tengah tantangan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Nah, dari kalimat tersebut, kalian bisa analisis mana sih yang termasuk ke dalam kata tugas. Ya, misalnya untuk kata depan ya, di situ ada di tengah. Kemudian ada kata marilah untuk kata serunya dan sebagainya. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar itu tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Nah, untuk contoh kalimatnya. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Coba kalau kalian perhatikan di mana sih kosakata emotifnya? Di mana yo? Ya, di situ ada kata memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Ya, tepat sekali. Nah, untuk ciri yang keempat yaitu
kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh kalimatnya. Salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Telegram. Nah, kalau kalian perhatikan anak-anak, coba mana yang menggunakan kosakata bidang ilmu? Mana yuk? Ya, betul. Tadi menggunakan istilah-istilah yang digunakan untuk media sosial ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Tepat sekali. Untuk ciri yang kelima yaitu sinonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan makna kata. Contoh kalimatnya yaitu sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kalau kalian perhatikan di mana letak sinonimnya. Di mana yo? Betul sekali. Egois dan ada kata individualistis karena memiliki makna yang sama. Tepat sekali. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembendaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, banyak upaya yang bisa kita lakukan dengan bergotong royong. Kalau kalian perhatikan dalam kalimat tersebut, mana kata benda abstraknya? Ya, tepat sekali. Bergotong royong. Baik, itulah tadi untuk video pembelajaran menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas Sudah. ya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang Ibu yang bertanya. Coba Ibu bertanya ke Nur Hayati. Sepertinya sedang ngobrol ya, Nur Hayati. Nur Hayati? Nur Hayati? Sepertinya sedang ngobrol ini Nur Hayati. Ya, Bu. Ayo ngobrol saja, ini tidak mengikuti Ya, pembelajaran Bu, ini. sama depan saya, Bu. Nah, tadi memperhatikan tidak video pembelajarannya, Nur? Perhatikan, Bu. Bagus. Bu Yani menjelaskan tentang struktur dan kaidah. Oke. Saya mendengarkan kok, Bu. Bagus. Coba kalau benar-benar memperhatikan, Bu Yani tanya, apa sih yang kamu ketahui tentang struktur teks pidato persuasif? Struktur pidato persuasif itu dia mengandung unsur ajakan, Bu. Ya, Nur? Dia Terputus-putus? mengandung unsur ajakan. Iya, yang mengandung unsur Ajakan, mengajak, mempengaruhi. Iya, tepat sekali. Nah, kalau strukturnya ada apa aja, Nur? Aduh, apa ya, Bu, ya tadi ya? Coba ada yang bisa Ini sambil membantu? hujan, Bu. Suaranya agak Saya, Bu. Saya bantu, Bu. Saya, Bu. Oke, Niken, silakan Niken dibantu. Strukturnya ada pembuka, isi, dan yang terakhir penutup, Bu. Iya, bagus. Ada pembuka, isi, dan penutup. Kemudian, Bu Yani mau tanya lagi. Yo, siapa yang sepertinya? Coba Risna. Risna lagi ngelamun, Risna. Iya, Bu, saya tadi ngalamun. Soalnya hujan, Bu, di sini. Hujan ya? Sama ternyata. Hujan. Iya. Coba Risna, Bu Yani tanya. Jelaskan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, Risna. Tadi Bu Maya menjelaskan ciri kebahasanya menggunakan kalimat aktif. Terus ada kata tugas. Terus pakai kosakata emotif. Ya. Terus kosakata bidang ilmu atau istilah.
kata sinonim sama kata benda dan kata abstrak, Ibu. Benar ya, Betul, Bu? tepat sekali Risna. Ternyata Risna memperhatikan. Bagus. Nah, baik, untuk selanjutnya Bu Yani akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok 1 ada Ani, Koko, Ais, dan Nur Afifah. Tolong dicatat ya. Untuk kelompok 2 yaitu Tita, Husnu, Risna, dan Niken. Kemudian untuk kelompok 3 yaitu Amal, Suwarno, dan Nur Hayati. Nah, Ibu akan membagikan LKPD di grup ya. Silakan dibuka ya. Kemudian kalian diskusikan. Ibu beri waktu 15 menit. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Sudah. Ya, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Oke. Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk maju. Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama. Untuk kelompok 1. Ani. Sudah siap, Ani? Ya, siap, Bu. Ya. Sebutkan ciri-ciri struktur yang ada pada teks, Ani. Cirinya ada kalimat aktif, kata benda abstrak, kata kerja emotif, dan kata istilah, Bu. Iya, tepat sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk kelompoknya Tita. Siap, Tita? Siap, Bu. Oke, pertanyaannya Tita. Analisislah bagian pembukaan pada teks pidato tersebut. Silakan, Tita. Terima kasih. Analisisnya bagian salam pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Lalu bagian ucapan penghormatan, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bumijaya, yang kami hormati Bapak dan Ibu beserta staf karyawan tata usaha serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Lalu bagian ucapan syukur, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini, Bu. Oke, bagus. Pratita, kamu sudah menganalisisnya dengan baik. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan dari hasil analisis Pratita? Sudah baik atau belum? sudah, Bu. Sudah ya? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Amal. Sepertinya ngantuk, Mal. Silakan Amal, Bu Yani berikan soalnya. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang ada pada LKPD. Coba Amal. Ada kalimat ajakan, Bu. Iya, terus ada Ada apa lagi? kalimat ajakan, Bu. Iya, Terus terus ada kalimat ajakan. Terus apa lagi ya, teman-teman? Saya lupa. ayo, yang kelompok 3 dibantu. Silakan. Kalimat ajakan, terus Kalimat ada Iya, Nur kalimat Afifah? aktif, ya. Iya, Kalimat betul. aktif. Kalimat kata tugas, kalimat aktif, kata tugas, kalimat ajakan, Iya. Kata emotif. ya Iya, bermakna emotif, yang Iya, terus emosi. ada siapa Ekspresi. apa? Terus ada apa lagi satu? Satu Kata benda. kata benda. Benda abstrak, Kata Bu. benda abstrak. Bagus. Baik anak-anak, kalian sudah mampu menyimpulkan dan menganalisis dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Coba, Amal sepertinya tadi ngelamun. Coba, Mal, kamu dapat menyimpulkan nggak? Pelajaran kita hari ini tuh apa sih, Mal? Hari ini kita telah mempelajari pengertian pidato persuasif dan struktur pidato persuasif.
serta kaidah kebahasaan dalam pidato persuasif. Itu, Ya. Bu. Iya, betul sekali. Kita mempelajari tentang strukturnya dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kalau kalian perhatikan, pidato persuasif itu adalah jenis pidato yang digunakan untuk menyampaikan bisa saran, bisa ajakan, atau bisa juga bujukan. Nah, anak-anak, silakan kalian nanti mencari referensi di internet atau di buku tentang contoh-contoh dari teks pidato persuasif, karena di pertemuan selanjutnya nanti kita belajar tentang menulis teks pidato persuasif. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sriyani Maya Bakti dalam menyampaikan pembelajaran. Ya, izinkanlah Bu Sriyani ya, saya memberi komentar Bu nggih. Iya, monggo Pak Warno. Sama Bu Bidika nggih, sama Pak Eko nggih. Mohon maaf saya ingin menyampaikan. Menurut observasi saya, Bu Sri Mayani sudah baik sekali dalam menyampaikan pembelajaran, di mana suaranya cukup nyaring, merdu mendengarkannya, berpakaian juga sudah rapi, bagus, kemudian materinya juga sudah bagus, kemudian hanya saja kalau saya ya memberikan menurut saya loh Bu ya, menurut saya ingin menyampaikan sedikit kekurangannya, yaitu pada saat di awal Bu Riyani sedikit lupa pada berdoa. Okay. Setelah itu sudah diingatkan, tapi mudah-mudahan besok ya karena grogi tadi kemungkinan ya, saya kira kalau praktek saya tidak memang grogi tadi. Bapak. Kemudian untuk kalau menurut saya Bu ya, untuk menyampaikan KD dan IPK itu kalau didiktekan pada siswa itu banyak menghabiskan waktu kalau saya itu. Di mana Ibu Sriyani ada 8 disebutkan satu persatu oleh siswa sehingga banyak waktu yang hilang. Sebetulnya bagus tapi ada kelemahan gitu kalau menurut saya. Sebetulnya bagus sampaikan, tapi kalau sama dengan murid itu terlalu lama waktunya yang dibutuhkan gitu. Kemudian untuk waktu juga sudah tepat, waktu yang diberikan tepat, bisa mengelola waktu. Kemudian bukannya lagi ini kalau saya lihat, saya perhatikan tadi dalam pembelajaran di awal sudah bagus, sudah hidup. Karena di tengah ini agak kurang hidup karena menurut saya itu dalam memberikan media, Bu Sriyani sebetulnya bagus, tapi kelihatannya kok kurang Bu ya. Kurang gimana ya, terlalu lama, kurang tepat antara suara dengan gambar itu tidak serasi, tidak kompak tuh. Jadi suaranya dulu, gambar agak terlambat, sehingga ini kalau murid itu biasanya memperhatikan gerakan-gerakan bibir itu tidak bareng tuh ya. Itu yang sebetulnya bagus ya, bagus. Teman saya itu memperhatikan seperti itu. Maka di tengah tadi kurang hidup jika tidak ada pertanyaan pada siswa, atau yang akhir-akhir sudah bagus hidup lagi. Itu kalau menurut saya kekurangannya, tapi sudah banyak yang bagusnya. Sudah bagus sekali, oke Pak Bu Sriyani. Ya. Terima kasih Pak Warno. Demikianlah untuk penilaian saya pada Bu Sriyani, dan mohon maaf hanya memberi referensi, mudah-mudahan bisa bagus ya. Iya, Bapak. Dan berikutnya saya persilakan Bu Bidika untuk memberikan komentar, dan Pak Eko, monggo. Matur nuwun. Pak Eko, saya duluan nih Pak. Bu Bidika, saya untuk kalian tak minta duluan, ini mau buka acara PPG lagi. Oh, ngaten. Saya komentarnya sedikit aja. Monggo Pak Eko duluan. Itu yang KD itu saya pikir tidak perlu dibacakan sedetail itu ya, karena anak tidak ada urusan dengan KD. Tapi bisa dikamuflase dengan, halo suara saya bisa didengar dengan jelas Pak. Bisa Pak. Jelas Pak. Ya, anak-anak kalian di akhir pembelajarannya kalian harus menguasai 1, 2, 3 itu.
Dan tadi pembelajaran 40 menit ini kan tidak mungkin akan tujuan itu semua disampaikan, enggak. Melainkan mungkin hanya 1 atau 2 tujuan yang akan disampaikan. Dan yang kedua, tampaknya tadi ketika membacakan poin-poin tadi itu, PowerPoint terlalu monoton ya. Gitu. Jadi improvisasi itu belum tampak. Sehingga suasananya itu seperti melihat YouTube. Gitu. Nah, kalau melihat YouTube ya nanti kita kalah dengan YouTube. Gitu. Kita harus improvisasi, harus ada kesegaran-kesegaran, harus ada sedikit guyonan biar suasana tidak monoton. Jadi poin 1 ini diselingi improvisasi apa. Poin 2 ini selingi improvisasi apa. Jadi kan langsung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, improvisasi itu contoh itu malah lebih bagus lagi. Contoh tapi contoh yang kontekstual sesuai dengan kehidupan anak. Ya, saya kira gitu aja komentar dari saya. Untuk pendidikan saya akan buka acara BBG ini. Terima kasih Pak Eko. Monggo Bu Fit. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Bu Sri Maya Bakti sudah menyampaikan peer teaching yang sudah luar biasa. Suara khasnya Bu Maya Bakti itu intonasi penekanannya itu khas sekali. Saya senang. Kalau membaca visi bagus sekali. Dari awal sampai dengan akhir berdasarkan lembar observasi yang saya centang-centang sudah mengikuti penomoran dari 1 sampai 19 sudah tercover semuanya. Sudah bagus, sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan media agar sesuai dengan TPEC yang unsur ke yang ke-6, poin ke yang ke-6. Hanya saja kalau misalnya Bu Sri Maya Bakti, maaf ya Bu Sri Maya Bakti, seandainya diterapkan di pembelajaran offline setelah sholat zuhur, setelah makan siang, jelas Bu Sri Maya Bakti tadi sudah menyampaikannya dengan diawali dengan sebuah ada tepuk tangan, kemudian ada sebuah hadis disampaikan, kemudian tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Warno, kalau pembelajarannya dengan menggunakan media Bandicam, sedangkan Bu Maya Bakti sendiri menyaksikan Bandicam tersebut, kemudian siswa mendengarkan, jelas lama-lama itu kepalanya akan bersandar ke meja. Karena apa? Mendengarkan saja. Tapi kalau betul yang disampaikan Pak Eko, 1 PowerPoint misalnya, kemudian di komentar teman-teman berceloteh, itulah kekhasan yang namanya anak-anak SMP maupun SMA, SMK, selalu berceloteh di dalam pelajaran itu membangun interaktif. Tapi kalau misalnya menggunakan Bandicam dari awal sampai dengan akhir seperti itu menurut saya, menurut pengamatan itu kurang interaktif. Makanya saya catat, bukan saya ciduk foto itu. Ada Bu Nur Afifah berkali-kali entah sibuk mengapa itu. Kemudian Bu Risna berbicara sendiri dengan temannya. Kemudian Bu Nur Hayati itu agak menengada itu gestur apa begitu. Makanya itu siswanya sibuk sendiri. Tapi seandainya Bu Nur Afifah menyampaikannya dengan menggunakan PowerPoint, menyampaikan sendiri, pasti akan menegur. Oh Bu Nur, ada apa itu? Kok menengada? Ada berdoa pawang hujan atau bagaimana? Bu Nur Afifah sibuk sendiri. Gitu. Kemudian Bu Ais itu penglihatannya waduh, sendu sekali tadi. Bola matanya itu mau mengantuk tapi tertahan-tahan. Nah, itu. Jadi medianya sudah bagus, hanya kurang tepat karena ini online begitu, nggih. Apalagi kalau offline itu bibir kita ke peserta didik setelah sholat zuhur itu harus terampil bicara bagaimana caranya menggiring agar anak itu mengikuti pembelajaran kita tidak ngantuk, secerah mungkin bagaimana agar anak itu fokus juga menyenangkan. Itu yang dapat saya sampaikan seperti tadi Pak Eko. Bagus medianya Bandicam, ngaten nggih.
Baik, terima kasih Bu Fit untuk masukannya, Pak Warno dan Pak Eko Suroso. Monggo saya persilahkan untuk selanjutnya, penyaji selanjutnya. Saya ya Bu ya. Monggo Ini Pak Trihusno. Saya dulu Pak Koko izin sebentar, tak menyalakan lampu sebentar karena di sini